Ini sungguh memang tak masuk akal, geng. Dari negara sendiri nak mudik di hari raya ini, geng. Tak jadi karena terhalang oleh harga tiket. Pemudik Indonesia ini lebih memilih jalur Malaysia. Ini sungguh tak masuk akal. Kenapa dekat Malaysia malahan jauh lebih murah daripada negara kita sendiri? Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Tahun-tahun lepas pemerintahan kita itu udah berjanji kepada warganya, apabila harga tiket di saat mendekati bulan 1 Syawal ataupun hari raya Idul Fitri itu akan dipermudah dan tak dipersusah, dipermurah dan dipermudah lagi, geng. Macam video dari akaknya yang satu ini yang dulu pernah komplain di Indonesia. Siapa yang di sini nggak berani pulang kampung gara-gara harga tiket mahal ya? Saya salah satunya. Masa dari Kalimantan ke Batam aja mau 2 juta, itu harga tiket apaan? Tapi untungnya barusan tadi pagi saya lihat TikTok katanya Bapak Presiden kita sudah mengutus 2 orang untuk menanggulangi masalah tersebut. Akhirnya ya saya udah bisa rutin pulang kampung ya. Bayangkan dari Kalimantan Pontianak tiket 2 juta itu gimana hitungannya itu, hah? Ini video 1 tahun lepas, kakaknya itu udah minta atau udah komplain kepada pemerintahan kita agar tiket dari Bali ya ke kampungnya itu agar dipermudah, ataupun dari Batam tempat dia orang bekerja ke tempat kampungnya itu agar dipermudah dan dipermurah karena negara sendiri. Dan konon katanya pemerintahan sudah menanggulangi soal ini. Tapi apa yang terjadi dalam tahun ini dah 1 tahun, apakah sudah ada perbedaan ataupun tetap ataupun malahan lebih mahal daripada harga tiket yang tahun lepas? Kita tengok dulu video yang berikutnya. Mudik naik pesawat lewat Malaysia katanya lebih murah loh. Pekerja di Nunukan, Kalimantan Utara, pilih lewat Malaysia ketimbang Tarakan. Mereka bilang sih pilihan ini lebih murah dan cepat. Kayak Adi misalnya, yang mudik ke Medan. Dia lebih milih naik kapal ke Tawau, Sabah, Malaysia yang cuma Rp350.000. Terus lanjut naik pesawat dari Kuala Lumpur ke Medan. Tiket Kuala Lumpur Medan Rp1,3 juta. Kalau via Tarakan Jakarta, terus Jakarta Medan, Adi bilang budgetnya lebih gede. Zainal juga gitu. Menurutnya tiket pesawat dari Malaysia sering ada promo paketan, jadi lebih praktis. Plus kalau mau santai bisa sekalian jalan-jalan di Kuala Lumpur. Hal serupa juga terjadi di Batam, Kepulauan Riau. Banyak warga pilih mudik lewat Malaysia karena lebih hemat dibanding terbang langsung dari Bandara Hang Nadim ke Jakarta. Bagas misalnya bisa ngirit Rp3,5 juta buat 5 orang keluarganya. Bahkan warga lainnya Panca sampai batalin rencana mudiknya gara-gara harga tiket Batam Surabaya tembus Rp4 juta. Dia akhirnya kepikiran pakai trik sama. Mudik ini kamu juga punya trik berhemat gak? Coba komen ya. Katanya tahun lepas itu pemerintahan sudah menanggulangi suara-suara ya, tapi saat di tahun ini rakyat Indonesia itu mempunyai trik jimat, yaitu pergi ke Malaysia. Kalau di negara kita sendiri sudah dibagi murah, ngapain harus transit ke Malaysia yang harganya segitu? Selisihnya segitu loh, geng. Banyak loh, geng. Tadi saya hitung ya, dari Indonesia ke Sabah, lepas itu Sabah ke Kuala Lumpur ke kampung tujuan kita itu hanya 1.600.000. Sementara kalau dari Batam langsung ke Soekarno-Hatta 4 juta, geng. Coba bayangkan, selisihnya udah berapa? Apakah ini karena pajak ya? Pajak memang sih
saya rasa juga pajak, karena pajak di Indonesia ini semakin lama semakin meningkat. Bahkan orang diwajibkan pajak. Uniknya lagi geng, pajak dihitung bukan berdasarkan keuntungan, tapi berdasarkan omset atau penghasilan yang kita miliki saat ini. Entah itu modalnya berapa, yang penting penghasilannya besar, pajaknya semakin besar gitu ternyata geng. Saya juga baru tahu, sebab kemarin saya itu lapor pajak di Indonesia, di kampung saya ini. Saya ada cerita dengan orang pengusaha, dia cerita macam itu. Kalau di negara lain bang, tak ada macam ini. Negara lain itu pajak ya keuntungannya saja, tapi di negara Indonesia sekali omsetnya semuanya dan harga pajaknya itu bukan sedikit, banyak gitu geng. Oke, kita kembali lagi ke mudik geng ya. Mudik di Malaysia itu kalau mudik itu mesti pakai kereta. Karena kenapa? Mayoritas di sana orangnya itu harus memang mempunyai kereta, dan jalan rayanya itu pun juga mulus, tak seberapa macet lah, cuman tak seberapa. Nah, kalau di Indonesia kurang penasaran macam mana cara mudik ke Indonesia yang setiap tahun juga viral di Indonesia soal mudik. Ada yang berboncengan 5, ada yang berboncengan 6 dalam satu keluarga naik motosikal. Apakah hal itu terjadi lagi di negara kita? Kita tengok dulu video ini. Oh, masih geng. Motor-motor yang membawa keluarga dengan muatan ada besar tulisan dan barang lagi bawaan yang diikat khas pemudik jarak jauh mulai terlihat di Jalan Pantura Teuku Umar, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ada juga yang menghiasi barang bawaan dengan tulisan menghibur. Bekasi Tegal. Lebaran memang masih jauh, tapi sebagian besar pemudik yang menuju ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ini tak ingin terjebak kemacetan lebih lama jika mudik semakin mepet Lebaran. Apalagi diprediksi puncak arus mudik terjadi pada 28 hingga 30 Maret mendatang. Kenapa ini geng? Menangis di jalan hendak mudik, motor disita polisi, jadi tengah warga. Iya, tadi pun ada yang berboncengan 4 ya. Apa saya bilang geng, tadi video di awal itu motosikal ada yang berboncengan sampai 3-4 orang motosikal dalam satu kendaraan geng. Tentunya pihak kepolisian di Indonesia juga mengamankan ini demi keselamatannya geng. Apa salahnya? Tapi ketika diamankan mungkin ditengok ya, ternyata kendaraan itu tak ada bayar pajaknya. Kendaraan itu udah mati, lalu terpaksalah ditilang oleh pihak kepolisian. Apa yang terjadi? Menangis-nangis, viral, bahkan seluruh orang Indonesia itu tahu seolah-olah polisnya itu jahat, sementara polisnya itu hanya menjalankan tugas. Di sini saya membela polis, bukan saya membela polis, tapi membela kebenaran. Polisi hanya menjalankan tugas agar di mudik ini semuanya terjamin dengan keselamatannya. Tapi si warga yang telah disita itu, yang di awalnya sudah mempunyai planning nanti pulang kampung mudik dengan keluarga, boleh berjumpa dengan keluarga, tak jadi pula sebab kendaraannya disita oleh pihak kepolisian. Siapa yang salah di sini, geng? Ya kesadaran diri masing-masing sebetulnya. Kalau kita mau sadar diri masing-masing,
kita juga dapat support dari pemerintahan, semuanya pastinya akan berjalan lancar. Sekarang kita intip dengan negara jiran kita, Malaysia. Malaysia di setiap tahun-tahunnya itu memberikan hadiah kepada masyarakat, yaitu berupa tol gratis. Pemuda Indonesia ini tak percaya dengan hal itu. Tol di Malaysia gratis kan karena hadiah dari pemerintah untuk rakyatnya di waktu lebaran. Wah, Hadiah untuk rakyatnya dalam rangka memperingati lebaran. Ini gue nggak salah dengar gitu. Hadiah untuk rakyatnya dari pemerintah. Berapa Hadiah banyak untuk sih hadiah yang rakyat. diberikan? Sebenarnya dari Kompas, Malaysia kembali berarti udah pernah ya gratiskan tol untuk mudik lebaran 2024. setiap tahun bang, Berapa? setiap tahun. Infonya dari tanggal 28 Maret itu kebijakan gratis tol itu mulai dari Senin tanggal 8 April pukul 001 sampai dengan Selasa pukul 23.59 atau 2 hari gitu ya. Namun ada juga yang nggak dikasih, itu di gerbang atau plaza tol bangunan Sultan Iskandar dan Tanjung Kupar Johor itu tetap bayar gitu kan. Dan ini juga merupakan bentuk pedulian dan langkah berbagi kegembiraan Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh warga Malaysia. Negara akan memberikan hadiah berapa ya? Senilai 126,3 miliar. Wow. 126,3 miliar ya. Malaysia juga ada mudik nih, dalam artian juga negara-negara Islam juga kan, ini kan yang mayoritas negara Islam. Jadi mau nggak mau lebaran juga nih, libur juga nih. Itu ada tol gratis gitu. 2 hari. Lumayan sebenarnya. Syukur ya teman-teman di Malaysia bisa mudik gratis dari pemerintah. Ya Allah ya Rabbi, semoga nular ya ke sini. Amin. Memang setiap tahun rutin Malaysia itu memberikan hadiah kepada masyarakatnya di menjelang Hari Raya Idul Fitri yang berupa jalan tol itu gratis 2 hari. Kalau di Indonesia ini dipermahal, dimanfaatkan, diperas rakyatnya demi menghasilkan cuan. Tapi kalau di Malaysia malahan dikasih hadiah kepada masyarakatnya yang berupa tol gratis selama 2 hari. Itu sangatlah memudahkan masyarakatnya. Tahun ini macam mana ya? Berapa hari ya tahun ini? Kita tunggu informasinya. Dan macam mana dengan Indonesia? Tak merasa iri ke dengan negara jiran kita? Tak teringin ke punya niatan baik untuk membantu masyarakatnya agar mudik di tahun ini lebih mudah dan lebih murah lagi? Itu gimana? Ada tak niatan macam itu ya, agar macam negara kita, negara-negara jiran kita? Jujur saya pun iri, geng. Bukan hanya orang biasa, geng. Sekelas artis Indonesia, Deddy Corbuzier. Siapa yang tak kenal dengan Deddy Corbuzier, geng? Dia orang itu tak apa ya, geng, tak percaya kalau tol di Malaysia itu jauh lebih murah daripada Indonesia. Ya wajar saja kalau dia orang itu tak percaya, sebab dari segi mata uang saja rupiah dengan ringgit Malaysia itu beda. Ringgit Malaysia itu jauh lebih tinggi daripada Indonesia, 3-4 kali lipat. Jadi kalau mengatakan di sana lebih murah, macam nggak percaya. Tapi faktanya berapa? 100.000 kalau dari Tambun ke bandara itu 100.000. Izin stage ya, Sazakaria. Aku adalah orang yang suka ngikutin konten kamu, aku follower kamu. Nah bedanya nih aku sama Sazakaria, dia ini kan orang Malaysia yang suka ke Indonesia ya. Kalau aku orang Indonesia yang suka ke Malaysia dan sering. wah, real ini. Mungkin setahun itu Mantap bisa ini. sampai 30 kali aku ke Malaysia. Wow. Nah, jadi pengalaman aku nih pas menggunakan tol di Malaysia. Waktu itu sebelumnya ya, kalau di Malaysia itu kan mau bayar tol tuh pakai kartu Touch and Go ya. Nah, aku udah punya nih sebelumnya karena aku sering pakai transportasi di Malaysia ya, tapi belum pernah aku pakai untuk tol. Nah, sekali aku sewa mobil nih dari Kuala Lumpur International Airport KLIA ke Malacca. Jadi itu lebih kurang 2 jam teman-teman. Jadi aku perkirakan itu habis sekitar 100 sampai 200 ribu. Tapi ternyata ya Masya Allah nggak sampai segitu guys, murah banget.
aku tuh sampai di pertengahan jalan, aku tuh mau top up dulu nih si Touch and Go-nya, takut kurang. Aku mau top up tapi susah pula nyari tempat top up-nya. Udah beberapa kali rest area nggak ketemu. Terus akhirnya ketemu ya, tapi itu udah lega. Dan pas aku tap, itu cuma habisnya sekitar 6 ringgit guys, atau sekitar 25.000 rupiah. Iya, 20 Masya Allah, 2 jam perjalanan cuma 20.000 sampai 25.000 guys. Masya Allah, murah banget memang. Jadi Indonesia kapan kalian bisa kayak gitu? Padahal kalau dihitung-hitung ya, jumlah mobil di Indonesia lebih banyak loh. Iya, Kenapa kok bisa Malaysia lebih murah? Nah, gimana nuh? Gimana tuh? Indonesia, ayo bisa jawab nggak? Nah lo, gimana tuh Indonesia? Bisa jawab nggak? Dari segi kendaraannya itu jauh lebih banyak Indonesia daripada Malaysia ya. Jadi dari pajaknya itu pun juga otomatis jauh lebih besar ya. Tapi kenapa tol di Indonesia itu lebih mahal daripada Malaysia? Ini fakta loh geng. Dari segi bahan bakar minyak, BBM itu pun juga jauh berbeda. Di Malaysia RON 95 itu barang bersubsidi di sana geng. Harganya itu cuma 2 ringgit, sekitaran 6.000 sampai 7.000 rupiah per liter. Sementara tempat kita yang RON 92 ya, RON 92 itu Petramax ya. RON 90 Petralite itu berapa? 10.000. 10.000 itu sekitaran 3 ringgitan. Jauh dengan Malaysia. Kita kalah makmur geng dengan Malaysia geng. Ya, tapi nggak apa-apa karena ini memang negara Indonesia dan kami menjadi menjadi warga Indonesia yang baik. Kita berdoa saja bersama-sama agar Indonesia ini banyak kemudahan dan semuanya akan dipermudah sekaligus dipermurah. Semoga dengan kepemimpinan kita yang terbaru ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto akan menegaskan hal-hal macam ini dan memberantas para koruptor. Saya rasa ini yang membuat kemahalan, yang membuat menjanggal, yang memeras rakyat ini, saya yakin sebetulnya bukan pemerintah, tapi oknum-oknum dari pemerintahan. Oknum itu perseorangan dari pemerintah yang haus dengan uang, lalu menghalalkan cara untuk mengambil keuntungan, yaitu koruptor. Mungkin macam itu. Itu pandangan saya pribadi. Kalau pandangan kurang itu macam mana? Coba silahkan tulis di kolom komentar dan berjumpa kembali di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.